Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Andi Srianto. Nah, sebelumnya aku mohon maaf juga, aku baru bisa bikin video lagi untuk di YouTube aku karena memang banyak tugas dan keperluan lainnya di kampus aku gitu. Nah, sebelum lanjut, mungkin aku minta bantuannya juga untuk komen, like, dan subscribe agar aku bisa bersemangat lagi dan materi ataupun hal yang aku sampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jadi sekarang ini aku akan ngebahas tentang sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2023, yang dimana ada suatu perubahan antara seleksi masuk PTN di tahun sebelum-sebelumnya dengan di tahun mendatang, yaitu di tahun 2023. Yang pertama itu ada beberapa sistem ataupun persentase penilaian di seleksinya, kemudian lembaga yang menyelenggarakan sistem seleksi ini berbeda dengan tahun sebelum-sebelumnya, yang dimana di tahun depan, di tahun 2023, lembaga yang akan melaksanakan sistem seleksi masuk PTN ini yaitu UPT Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BP3 yang biasa kita singkat. Nah, mungkin kita bisa lanjut aja. Jadi, ada 3 jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2023, yang dimana berdasarkan Permendikbudristek di nomor 48 tahun 2022, ada 3 jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama itu ada seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri oleh PTN. Sebenarnya ini tidak jauh beda dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri di tahun sebelum-sebelumnya. Cuman ada pergantian nama, pergantian lembaga yang menyelenggarakan, dan pergantian sistem penilaian di dalam seleksi masuk PTN ini. Nah, untuk yang nomor 1 dan nomor 2, untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi dan tes akan diselenggarakan oleh BP3 itu sendiri. Sedangkan untuk yang nomor 3, seleksi secara mandiri oleh PTN itu akan dilakukan oleh perguruan tinggi negeri yang menjadi tujuan untuk kita masuk ke situ dengan jalur mandiri. Nah, kita langsung masuk yang pertama aja. Jadi di sini ada jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, beda dengan SNMPTN, SNBT ini lebih mudah ataupun bisa diprediksi lagi oleh kita. Yang pertama, untuk SNMPTN sendiri kan itu penilaiannya sangat gelap intinya. Kita tidak tahu bagaimana sistem penilaian di dalam SNMPTN. Ada yang bilang faktor alumni, ada yang bilang faktor sekolah, ada yang bilang faktor akreditasi sekolah, ada yang bilang faktor sertifikat, ada yang bilang faktor ini, itu, dan sebagainya. Itu sangat random sekali. Sedangkan untuk di SNBT ini lebih mudah untuk kita prediksi lagi. Yang pertama itu untuk minimal penilaian secara 50%, yaitu dilihat dari nilai rata-rata raport seluruh mata pelajaran. Dan 50% sisanya dari penggali minat dan bakat. Nah, yang pertama 50% dari nilai rata-rata raport ini kan minimal, jadi bisa aja maksimal hampir 80% dari rata-rata raport seluruh mata pelajaran. Sehingga aku harap di sini kalian semua bisa semangat lagi dalam belajaran di sekolah masing-masing. Jadi nggak ada lagi mata pelajaran yang menurut kalian itu nggak penting. Jadi di dalam hal ini untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi ini, semua mata pelajaran dianggap penting. Karena pada dasarnya juga memang semua mata pelajaran itu ada sangkut pautnya antara satu dengan yang lainnya. Jadi nggak ada mata pelajaran yang tidak penting. Sehingga hal ini diupayakan oleh BP3 dalam suatu sistem penilaiannya. Kemudian 50% sisanya itu dari penggali minat dan bakat. Nah, kita juga mumpung di tahun 2022 nih sekarang, sebelum tahun depan, sebisa mungkin kita mencari perlombaan, baik itu perlombaan secara individu ataupun kelompok, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Nah, kita sebisa mungkin mencari saja sebanyak-banyaknya perlombaan yang mungkin bisa membawa kita nanti dalam penilaian bisa menjadi lebih besar lagi. Nah, terus aku saranin juga untuk mengikuti perlombaan itu sesuai dengan apa yang akan kita tuju. Misalkan kita pengen masuknya ke jurusan teknik, sebisa mungkin kita cari
perlombaan-perlombaan yang memang ada sangkut pautnya dengan teknik. Walaupun tidak sesuai, itu tidak masalah, tapi aku harapkan itu benar-benar bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan di perguruan tinggi yang akan kita ambil nanti. Kemudian ada juga portofolio, di mana ini untuk program studi seni, olahraga, dan sebagainya yang membutuhkan portofolio. Aku harap juga kalian untuk bisa mempersiapkan portofolio kalian dengan sebaik mungkin, dan bisa juga belajar dari sekarang seperti apa sih membuat suatu portofolio yang baik, yang nantinya bisa menambah penilaian untuk bisa masuk ke program studi di perguruan tinggi yang kita inginkan. Kemudian di jalur yang kedua itu ada SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, sama juga hampir sama seperti SBMPTN di tahun lalu, SNBT ini ujian tes di mana kita akan mendapatkan nilai seperti SBMPTN gitu. Jadi di SNBT itu bedanya hanyalah tes yang dilakukannya saja. Untuk SBMPTN itu kan ada TPA dan TPS, sedangkan untuk di SNBT ini hanya TPS-nya saja, yaitu ada tes yang mengukur potensi kognitif, kemudian penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ini adalah tes secara umum, baik itu untuk kelas MIPA, IPS, ataupun bahasa. Jadi semuanya bisa melakukan ini. Jadi kita itu nggak usah belajar, misalkan aku dari IPA nih, tiba-tiba aku pengen ujiannya ke jurusan IPS, itu kan aku harus belajar dulu, sedangkan ini enggak. Jadi kita itu baik itu di IPA, di IPS, ataupun bahasa, ya kita akan mempelajari ini juga pada dasarnya di sekolah kita. Terus tes ini diselenggarakan beberapa kali dalam tahun berjalan, dan setiap calon dari mahasiswa itu menempuh paling banyak 2 kali tes untuk bisa seleksi SNBT ini. Sistemnya hampir sama kayak SBMPTN, hanya ini TPS-nya saja. Jadi aku harap kalian juga bisa lebih fokus lagi, apalagi di pelajaran matematika, di pelajaran bahasa Indonesia, dan di pelajaran bahasa Inggris. Karena itu yang akan menjadi tes kalian apabila kalian ingin masuk ke PTN dengan jalur SNBT. Kemudian di sini ada seleksi secara mandiri oleh PTN, yang dimana seleksi ini menurut aku sendiri lebih enak gitu. Jadi kita bisa tahu, yang pertama kita tahu jumlah calon mahasiswa yang akan diterima oleh masing-masing program studi. Jadi kita juga bisa tahu kira-kira di jurusan kedokteran ini kira-kira jumlah calon mahasiswa yang diterimanya berapa ya. Terus kita lihat juga dari keketatan di tahun lalu seperti apa seleksi mandiri untuk masuk ke kedokteran tersebut. Apakah itu tergantung, apakah itu terhitung sulit, mudah, dan sebagainya. Jadi kita bisa memprediksi juga. Kemudian metode penilaian dari calon mahasiswa, yang pertama itu ada tes secara mandiri, tentu saja ini akan dilakukan. Kemudian kerjasama tes melalui konsorsium perguruan tinggi, kemudian memanfaatkan nilai SBMPTN. Nah, ini sebenarnya bukan SBMPTN tapi SNBT. Kemudian ada metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan. Kemudian nanti juga akan diumumkan besaran biaya yang akan kita ambil lah intinya bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi. Jadi misalkan kita lulus di kedokteran. Nah, kita dikasih tahu dulu kira-kira lulus di kedokteran ini biaya di jalur seleksi mandiri ini berapa besarannya. Jadi kita yang namanya seleksi mandiri ini bisa kira-kira juga sesuai budget gitu intinya lah. Kan beda kayak tahun sebelum-sebelumnya. Jadi kita seleksi mandiri dulu, terus diumumkan, dan baru setelah diterima diumumkan juga besaran UKT yang bakal kita ambil. Sedangkan untuk di tahun depan itu akan lebih mudah juga, jadi kita akan bisa menyesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi misalkan yang udah aku jelasin tadi, misalkan aku pengen ke teknik, nah pengen ke teknik perguruan tinggi A. Nah, perguruan tinggi A akan memberitahukan terlebih dahulu besaran biaya kuliah yang akan kita dapat apabila kita lulus di jurusan teknik tersebut. Tuh. Kemudian sesudah pelaksanaan dari seleksi mandiri ini,
Jadi PTN itu wajib mengumumkan beberapa hal. Ada 3 hal. Yang pertama itu jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi. Kemudian ada masa sanggah selama 5 hari setelah pengumuman hasil seleksi dan tata cara penyanggahan hasil seleksi. Kemudian di sini mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan lah intinya sebelum kalian nanti masuk di tahun 2023, apalagi yang kelas 12 yang nanti bakal melaksanakan seleksi ini di sistem terbaru di tahun 2023. Nah, untuk SNBP sendiri, yang pertama itu kalian harus bisa fokus untuk belajar secara menyeluruh. Jadi, seperti yang udah aku jelaskan, tidak ada mata pelajaran yang tidak penting. Semuanya penting dan ada sangkut pautnya satu dengan yang lainnya. Sehingga kalian harus bisa fokus lagi di setiap mata pelajaran, apalagi di mata pelajaran yang memang yang akan nanti kita ambil. Misalkan kita tidak lulus di SNBP dan kita ingin masuk ke tes, maka kita harus bisa fokus di pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua itu gali minat dan bakat secara tekun. Nah, kita juga harus bisa menggali minat dan bakat kita. Kira-kira kita itu minatnya di mana? Kita itu bakatnya apa? Jadi biar kita saat menentukan pilihan juga kita nggak akan bingung dan kita bisa terarah dari sekarang. Yang ketiga itu tingkatkan prestasi sesuai minat dan bakat. Nah, sama. Jadi ini adalah salah satu hal juga yang diperlukan karena 50% penilaian dari seleksi nasional berdasarkan prestasi ini, ya 50%-nya dari prestasi. Jadi sebisa mungkin bisa meningkatkan prestasi sesuai dengan minat dan bakat kita masing-masing. Misalkan kita pengen ke teknik, nah kita sebisa mungkin cari perlombaan yang berkaitan dengan teknik, misalkan olimpiade matematika, fisika, kimia, baik itu tentang karya tulis ilmiah, perencanaan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu eksplorasi lagi pilihan prodi pendidikan tinggi sesuai minat dan bakat. Dan yang kelima itu cari tahu komponen penilaian dan pembobotan spesifik untuk prodi yang diminati. Jadi sebisa mungkin juga kita harus bisa mencari tahu pembobotannya secara spesifik untuk program studi yang diminati. Misalkan kita pengen masuk ke kedokteran, kira-kira apa saja sih penilaian secara spesifiknya yang agar kita itu bisa diterima di kedokteran tersebut. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke SNBT, di mana itu ini seleksi kedua untuk kalian masuk ke perguruan tinggi negeri di tahun 2023. Jadi yang pertama itu ikuti pembelajaran dengan baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Kemudian belajar lagi ilmu dasar seperti matematika dan bahasa. Dan yang ketiga itu perbanyak lagi untuk membaca dengan cermat dan teliti sebagai pelancar dalam tes literasi. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu kalian asah dari sekarang, yang perlu kalian latih dari sekarang agar kalian bisa terbiasa nanti saat tes itu nggak kaget jadi gitu. Kemudian ini adalah salah satu hal yang dimana bisa menambah mental kita agar lebih kuat lagi ataupun kita lebih percaya diri lagi, karena banyak orang yang sudah belajar banyak hal tapi tiba-tiba mentalnya down pada saat hari H, yaitu semua materi yang sudah dipelajari akan lupa, sia-sia saja gitu. Jadi sebisa mungkin kalian harus bisa mempelajari lagi banyak hal, apalagi itu di dalam matematika dan bahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang akan diujikan pada SNBT ini, sehingga pada saat hari H nanti di tes dengan sistem terbaru ini kalian punya kepercayaan diri yang lebih tinggi dan kalian memiliki mental yang lebih kuat, sehingga apa yang sudah kalian pelajari nanti itu bisa semuanya tersalurkan dan semuanya bisa terjawab dengan baik di seleksi berdasarkan tes ini. Dan yang ketiga itu untuk seleksi secara mandiri oleh PTN, yang pertama gali terus mengenai informasi dari PTN yang ingin dituju seperti jumlah calon mahasiswa yang diterima di setiap prodi ataupun fakultas dan sebagainya. Kemudian pantau seperti apa metode penilaian dalam seleksi secara mandiri oleh PTN. Dan yang ketiga itu memperkirakan biaya calon mahasiswa yang lulus seleksi. Nah, jadi kita juga harus cari terus informasi, sebisa mungkin kalian bisa tahu lah web resmi dari setiap PTN itu apa. Misalkan emang kalian nggak tahu juga, biasanya di Instagram suka ada perguruan tinggi yang punya Instagram, misalkan kayak ITB, UI, UGM, Undip, dan sebagainya. Dan hampir memang semuanya perguruan tinggi itu punya Instagram, jadi kalian bisa cari juga informasi dari Instagram tersebut.
Kemudian pantau gimana sih metode seleksinya. Misalkan metode seleksinya menggunakan nilai nasional berdasarkan tes. Terus misalkan perguruan ini mah tesnya langsung gitu, jadi nggak pakai hasil dari SNBT gitu. Jadi kalian harus bisa tahu juga metode penilaian itu seperti apa. Apakah mungkin pakai tes ataupun pakai nilai hasil SNBT ataupun pakai rapot dan sebagainya. Sebisa mungkin kalian itu bisa cari tahu dengan baik. Dan mungkin nanti misalkan aku tahu informasinya juga, aku bakal share ke kalian di konten aku selanjutnya. Kemudian memperkirakan biaya calon mahasiswa yang lulus seleksi. Nah, ini juga sangat diwanti-wanti oleh aku, sangat aku khawatirkan. Jadi kalian itu bisa tahu dulu lah intinya. Jadi sebelum kalian pengen masuk ke perguruan tinggi, apalagi misalkan kalian nggak punya KIP ataupun ke perguruan tingginya nggak pakai beasiswa, itu kan mungkin biayanya agak berat gitu, apalagi di seleksi mandiri. Jadi sebisa mungkin sebelum kalian diterima, kalian bisa tahu biaya ketika kalian lulus di jalur mandiri itu berapa pengeluarannya, sehingga kalian juga bisa memprediksi apakah kalian akan lanjut atau tidak gitu. Sebenarnya BP3 ini memperkirakan hal-hal yang memang baik, seperti misalkan untuk di prestasi sendiri difokuskan di akademik dan non-akademik. Untuk di seleksi nasional berdasarkan tes juga difokuskan di mata pelajaran umum yang dipelajari oleh 3 jurusan, ataupun di SMK juga sama mempelajari ini, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dan di seleksi mandiri juga BP3 itu ya memang menginginkan agar tidak ada orang yang tidak jadi untuk mengambil program studi tersebut ataupun perguruan tinggi tersebut karena biaya yang terlalu tinggi. Jadi kita juga bisa memperkirakan itu biayanya seperti apa. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di dalam video ini tentang sistem seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri di tahun 2023. Aku harap kalian bisa terus semangat dan terus bisa mencapai mimpi-mimpi kalian dengan strategi yang kalian buat dari sekarang. Aku harap, aku dan pesan juga di sini, apabila mimpi kalian belum tercapai, itu bukan karena kalian itu salah, bukan karena kalian itu gagal, tapi ubahlah strategi tersebut untuk bisa mencapai mimpi tersebut. Jadi masih banyak jalan, masih banyak strategi yang bisa kalian raih ataupun kalian gapai secara dengan baik agar bisa kalian menggapai apa yang kalian inginkan gitu. Aku di sini juga berdoa kepada kalian semua, semoga kalian bisa diterima di jurusan, di fakultas, dan di perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Semoga kalian bisa dipermudah dan diperlancar, baik itu dalam pembelajarannya ataupun nanti di dalam seleksi yang akan kalian lakukan di tahun 2023 mendatang. Tetap semangat dan jangan pernah kalian merasa bahwa kalian itu gagal. Percaya terus bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu sesuai dengan hal yang terbaik yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.